Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahri Alpino di channel Alpino MCGG. Kali ini saya akan menjelaskan tentang STP, Spanning Tree Protocol. Apa sih STP itu? Nah, STP atau Spanning Tree Protocol merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switch. STP atau Spanning Tree Protocol biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke tujuan yang sama. Nah, intinya Spanning Tree Protocol ini untuk mencegah terjadinya looping ketika menggunakan topologi redundant switch. Nah, kita lihat contoh kasus. Nah, misalkan switch ini switch 1, ini switch 2, ini PC 1, ini PC 2. Nah, kan di sini switchnya mempunyai port yang dua port, dua interface. Nah, yang tujuannya sama. Ya, di perusahaan biasanya digunakan untuk bandwidth atau untuk port cadangan ya. Nah, jika tidak memakai STP ini, kita analogikan seperti ini. Nih, PC 1 mengirim pesan ke PC 2. Nah, PC 1 akan mengirimkan ke switch dulu. Nah, switch itu seperti yang kalian tahu, dia akan membagikan broadcast domain. Nah, ketika kita mengirimkan ke switch 2 akan menjadi dua paket karena portnya ada dua. Nah, dan PC 2 akan menerima dua paket dan PC 2 akan membalas dua paket lagi dan PC 1 akan membalas lagi dua paket. Jadi tidak akan sampai-sampai ya teman-teman. Nah, akan berputar-putar ARP tabelnya. ARP, dia akan mengirimkan ARP dan berputar-putar ARP-nya dan terjadinya looping. Nah, ketika looping terjadi, switch 1 kemungkinan akan ngehang atau nge-down. Nah, switch 1 ini akan down dan switch ini 2 ini akan down. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya bisa kita blok satu port ini. Misalkan interface ini, interface gig 01 ini di blok. Nah, di blok di sini. Nah, PC 1 akan mengirimkan pesan ke switch 1 dan switch 2 akan mengirimkan ke PC 2. Nah, akan selesai. Oke. Kita coba satu lagi. Ini dia. Nah, ketika kita menggunakan topologi segitiga seperti ini dengan 3 switch. Nah, misalkan switch 1 mengirimkan pesan ke switch 2. Dan dia akan melewati switch 3. Switch 2 akan mengirimkan ke switch 1. Switch 1 akan mengirimkan switch 3. Switch 2 akan mengirimkan switch 1 lagi, dan di sini juga ARP-nya berputar-putar ya. Jadi tidak akan pernah sampai. Nah, sama solusinya, blok satu port lagi. Nah, akan kita ngeblok sini. Nah, jadi switch 3 akan mengirimkan ke switch 2, jadi langsung. Nah, tidak akan melewati port yang ini ya, tidak akan melewati. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita akan bikin topologi yang 3 switch. 1, 2, 3. Nah, kita coba ganti nama. Switch 1, switch 2, switch 3. Nah, kita hubungkan. 1,
2, 3. Nah, bagaimana sih kita menentukan port mana yang diblok ini? Nah, pertama-tama menentukan port yang diblok ini, sebenarnya Cisco ini sudah auto block ya, tapi tidak terlihat. Bagaimana sih cara menentukan port yang diblok ini? Nah, kita lihat di sini. Sebelum kita mencari bloknya, blok yang port yang diblok, kita harus mengetahui root brick. Nah, apa sih root brick ini? Root brick ini adalah switch yang pusat atau ketuanya ya. Misalkan, nah di 3 ini ada ketua dan ada pusatnya. Nah, root brick ini pusat ya. Bagaimana sih cara kita tahu pusatnya? Ada namanya bridge ID. Nah, bridge ID ini kita bisa mencari bridge ID ini menggunakan priority. Nah, priority switch ini sama ya teman-teman. Ketiga switch ini prioritinya sama, yaitu 3, 2, 6, 7, 8. Nah, prioritinya sama. Semua switch prioritinya sama. Nah, jadi kita harus menggunakan alternatif, yaitu MAC address. Nah, yang kita ketahui MAC address itu bermulai dari 0 sampai 9 dan A sampai F. Nah, 0 sampai 9 ini dan A ini 10 ya. Lanjutan dari 9 10 dan F ini 15 sampai 15 saja. Nah, bagaimana cara misalkan kita loginnya di sini mempunyai MAC address A0, di sini 20B, di sini 0C. Nah, root brick ini yang paling kecil MAC addressnya, yaitu root brick yang paling kecil. Nah, jadi kita tahu root brick ini, yang ini root bricknya ketuanya, yang ini pusatnya. Nah, kita sudah menemukan root brick. Misalkan bentar ya. Sudah. Semoga kalian sudah mengerti. Sini A0 MAC addressnya, sini 0B, sini 0C. Nah, root brick itu yang paling kecil MAC addressnya. Nah, kalau ini kan A10, B 11 dan C 12 ya. Berarti yang paling kecil switch 1. Jadi root bricknya switch 1. Nah, kita sudah menemukan root bricknya dan kita coba. Sini ada lagi yang namanya non root brick. Nah, non brick ini yaitu kan switch 1 adalah root bricknya. Jadi switch 2 adalah non bricks dan switch 3 non brick juga.
Nah, non root bridge ini adalah apa ya, pengikut switch utama. Nah, dan ada lagi yang namanya root port. Dan designated port. Dan yang terakhir alternate port. Nah, root port itu apa sih? Root port itu jalur tercepat ke root bridge. Nah, root bridge kan switch 1. Jadi switch 3 dan switch 2 adalah non root bridge. Jadi root port ini adalah jalur tercepat menuju root bridge. Nah, switch 1 ke switch 2 ke switch 1, kita yang paling cepat jelas yang ini ya. Kan kalau switch 1 lewat interpret 02 mah kita harus melewati switch 3. Jadi lama ya. Jadi yang paling cepat ke root bridge itu yang switch 2 yang ini. Dan switch 3 juga yang ini. Nah, designator port itu port yang menyala ya, yang up. Port yang up yaitu ini, yang up ini. Nah. Dan yang terakhir alternate port ini port yang di blok. Nah, port yang di blok ini biasanya ada di MAC address yang paling besar. Nah, switch 3 kan MAC addressnya yang paling besar, yaitu 12. Kalau switch 2 kan 11. Jadi switch 2 ada di tengah-tengah. Kalau ini yang paling kecil. Switch 2 ada yang di tengah-tengah. Jadi tidak mungkin ya portnya di blok alternate port ini. Yang pasti di switch 3. Ya, nah di sini ya, pasti yang di blok. Nah, kita sudah menemukan port yang di blok, yaitu switch 3 di interface 02. Nah, oke, semoga kalian mengerti. Selanjutnya kita akan mencobanya di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita akan mengimplementasikan yang tadi, yaitu root bridge. Nah, cara mencari root bridge yaitu dengan menggunakan break ID. Nah, break ID itu ada priority dan MAC address. Karena priority-nya pada sama, jadi kita akan menggunakan MAC address. Cara mengetahui MAC address-nya adalah enable interface VLAN 1. Nah, ini dia MAC address-nya ya. Kita copy saja. Kita bandingkan dengan yang ini. Oke, sekarang switch 2. Enable ini kenapa muncul interface VLAN 1. Oke, kita lihat ini 06. Oke, satu lagi yang switch 3. Enable VLAN interface VLAN 1. Oke.
Ntar ini dia 01. Nah, di sini juga kita sudah ketahuan ya root brick-nya yang mana. Nah, yang MAC address-nya paling kecil yaitu switch 3. Nah, MAC address-nya yang paling kecil yaitu switch 3. Jadi root brick-nya adalah switch 3. Oke. Dan kita mencari blok alternatif portnya. Kita lihat alternatif portnya pasti switch 2, root portnya pasti di FA02, kita namain. Di sini pasti root port. Di sini juga root port. Nah, kemungkinan karena ini switch 1 MAC address-nya yang paling besar dan switch 2 yang menang karena dia masih kecil. Jadi pasti di sini adalah alternatif port, alternate. Nah, kalau yang di sini pasti designated port. Nah, kita buktikan apakah ini benar apa tidak. Kita lihat di options, preference, dan show links. Nah, benar kan? Benar. Dan sekarang kita lihat, kita bandingkan di sini. So spanning tree. Nah, prioritinya sama ya. Nah, kenapa ini ditambah 1? Karena pilihan 1. Nah, kita belum bikin pilihan, jadi prioritinya tambah 1. Dan ada priority dan addressnya sama, IP addressnya 001. Oh, beda ya. Dan ini cost, nanti kita akan bahas cost ini dan portnya. Nah, ini dia alternatif bloknya yang 19 dan root yang root portnya adalah FA02. Apakah benar root port? Nah, 02. Dan kita bandingkan dengan root brick. So spanning tree. Nah, kalau spanning tree, kalau root brick ini ada ininya ya, beda teman-teman dengan yang tadi. IP address-nya sama dan priority-nya juga sama. Nih, kita bandingkan misalkan di sini. Dengan yang satu lagi ini. Tuh, beda ya teman-teman. Di sini ada this root brick, dan kalau yang bukan ada CHOS itu kita bahas. Sekarang kita akan bahas CHOS. Nah, apa sih itu CHOS itu? CHOS itu adalah, kita tulis CHOS. CHOS itu adalah nilai metrik. Nah, apa sih nilai metrik itu? Nilai metrik itu adalah kecepatan mengirim data atau mengirim paket, kecepatannya. Nah, di CHOS itu
semakin besar semakin lambat ya. Jadi misalnya seperti ini 10 MB dengan 100. Kalau 100 MB sama dengan 19. Kalau 1 Gbps gigabyte adalah 10. 1 gigabyte itu 4. Kalau 10 gigabyte itu ada yang 2, ada yang 1 ya teman-teman. Kita akan pakai yang 2 saja. Nah, di COS ini paling semakin besar semakin lambat ya, dan juga sebaliknya semakin kecil semakin cepat. Nah, karena di sini defaultnya 19. Nah, ini pasti 19 root portnya 19, di sini juga 19, di sini juga 19. Nah, ketika root port ini hilang, kan switch 1 akan alternate port ini akan terbuka, port cadangan ini akan terbuka. Nah, ketika switch 1 mengirimkan ke switch 3, dia akan melewati switch 2. Nah, jadi 19 tambah 19 jadi 38 jumlahnya. Jadi kecepatan COS-nya pasti 38 ya teman-teman. Nah, kita lihat, kita hapus. Nah, root port yang ini. Dan alternate port pasti akan menyala. Nah, alternate port pasti nyala ya. Pasti menyala dan kita lihat. So, spending sorry, bukan di sini, tadi 38 19 di sini. So spanning nah 19 jadi switch 1 ke switch 2 19 dan switch 2 ke switch 3 19 jadi 38 ya teman-teman. Nah, jika ini disambungkan lagi kabelnya, nah alternate port ini akan mati lagi teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan memanipulasi port ya. Gimana sih cara mengganti alternate port ini menjadi root port? Nah, dengan cara ini ya teman-teman, mengganti cos-nya, manipulasi cos. Nih, misalkan ini kan EPA 01, kita setting dulu di sini di root bridge-nya dulu. Nah, kita masuk ke enable consti. Nah, masuk ke interface EPA 01 yang menu yang tadinya ini, yang tadinya root port, kita ganti menjadi alternate port seperti menurunkan speednya atau costnya. Ini 100 misalkan, kan 100 ya, 100 mah paling kecil 10 MB. Nah, portnya akan mati, lihat tekan merah, dia mati dan root port akan terganti, alternate port akan terganti menjadi di switch 2 di interface 01. Nah, seperti itu manipulasi terus jadi ini root port. Selanjutnya kita akan belajar PPSTP. Bentar ya, kita ini hapus dulu, hapus saja, kita sudah tahu. Nah, semoga kalian sudah mengerti. Nah, sekarang kita akan belajar
PPSDP. Apa sih PPSDP itu? Bentar ya. Hapus dulu. Nah, kita balikan dulu root portnya jadi di FA01. Alternate portnya jadi FA01. Kita ganti dulu dengan cara ini lagi, speednya dikembalikan lagi 10. Oke. Nah, alternate portnya akan berubah lagi jadi di sini. Selanjutnya kita akan belajar PPSDP. Nah, ini tulisannya. Pasti PPSDP ini adalah perpilan spanning tree protocol. Nah, PSDP itu spanning tree, perpilan spanning tree protocol, yaitu spanning tree berbasis pilen ya. Jadi kita menggunakan pilen di protokol spanning tree ini. Oke, kita akan jadi gimana ya? Jadi misalkan ini bandwidthnya di sini, kita bisa ganti pilennya jadi bandwidthnya di switch 2. Kan ini bandwidthnya ada di switch 3. Nah, kalau menggunakan pilen, kita bisa ganti bandwidthnya jadi root bridge-nya di switch 2. Nah, kan ini root bridge-nya di switch 3. Kita ganti ke switch 2 menggunakan pilen. Tapi hanya bisa di per pilen doang ya. Tidak bisa di ini. Nah, seperti ini kita coba. Kita terangkan dulu semuanya. Enable dulu. Sorry. Aduh. Namanya ini membuatnya pasti. Kita enable dulu di sini, kita terangkan. And conti interface FA 01 sampai 2 switch port mode terang. Nah, sudah. Sekarang yang ini interface FA 01 sampai 2 switch port mode strong. Oke, sudah. Sekarang yang ini switch 2 enable conti switch port interface range FA 01 sampai 2 switch mode strong. Oke, sudah diterangkan semua dan kita akan bikin pilennya. Nah, tunggu dulu sini. Nah, pilen 1 dan pilen 2. Nah, oke, pilen 1 kan bandwidthnya di switch 3. Nah, kita pilen 2 bandwidthnya di switch 2. Nah, bagaimana sih? Nah, seperti ini. Kita exit dulu. Dan spanning tree pilen 2. Nah, priority. Nah, priority ini harus ini ya. Kita 1 2 3 dulu, coba kita asal dulu. Nah, priority ini harus kelipatan 4096. Nah, ini dia 4096, misalkan kelipatan 4096 8192. Nah, seperti itu harus kelipatan 4096 ya. Tidak bisa ini, tidak bisa yang lain. Nah, kalau kita mencarinya seperti ini.
Kalau kita mencarinya, kita copy saja. Ntar kalau kita memakai tanda tanya akan munculnya seperti ini. Oh, tidak bisa ya, waktu dulu mah bisa. Ngebug kayaknya. Nah, intinya kita harus menggunakan kelipatan 4096, kan defaultnya 32.768 defaultnya. Nah, kita akan menggunakan yang tengah-tengah saja, yang paling kecil, karena priority yang paling kecil harusnya. Nah, yang ini ya. Oke. Sorry. Kita harus di mode config dulu. Nah, sorry, kita Nah, oke. Kita lihat do show spanning. Nah, oke, belum muncul ternyata. Kita ini dulu. Apakah pilihan 2 akan menjadi bandwidth di switch 2? Do show span. Belum muncul. Emang rada ngebug. Kalau di Cisco ini kadang ada yang seperti ini, delay, ngebug. Nah, di sini kan kita sudah config, tapi belum muncul ya teman-teman. Spanning tree 2. Oh, kita belum bikin pilihan. Oh, sorry ya. Kita bukan ngebug, kita belum ini bikin pilihan. Nah, sudah. Sorry. Kita lihat do show spanning tree. Sorry. Nah, baru ada. Nah, sudah ada spanning tree protokol yang di pilihan 2. Nah, karena di switch 2 kita mengkonfigurasinya ini jadi bandwidth, jadi spanning tree protokol, dia akan menjadi root brick karena saya mengkonfigurasinya root brick. Nah, jika di sini dia akan menjadi kita bikin pilihannya dulu, pilihan 2. Nah, kita lihat do show span. Nah, di sini bukan bandwidth ya, dan rootnya di EPA02, root bricknya, dan disknya di sini di EPA01 dan root di EPA02. Coba kita lihat di sini. Kita dulu pilihan, kita bandingkan ya. Do show span. Nah, di sini alternatif bloknya di EPA02 ya. Nah, di sini tapi di simulasi masih hijau ya. Aslinya ini di blok ya, di fisiknya di blok, tapi di simulasi masih hijau. Dan di pilihan 1 alternatif bloknya di EPA01. Nah, tuh. Nah, jadi hijau semuanya. Jadi di simulasi ini tidak terlihat di bloknya, tapi di fisiknya FA01 dan FA02 ini di pilihan 1 terblok dan di pilihan 2 juga terblok. Jadi semoga kalian mengerti. Nah, ada satu cara lagi untuk bikin root brick. Nah, misalkan kita bikin pilihan 2, pilihan 3, pilihan
Nah, jadi pilihan 3 kita lihat, kita spanning X dulu, spanning 3 pilihan 3 menjadi ini root. Nah, kita bisa menggunakan primary atau secondary. Secondary ini adalah cadangan, dan kalau primary ini jadi root bridge atau jadi utama. Nah, kita isi primary. Nah, kita lihat do so span. Lihat, nah kan di sini pilihan 1, di sini cos, berarti bukan, ini non bridge. Di sini juga pilihan 2 non bridge, dan ini dia pilihan 3, dia adalah root bridge. Nah, jadi di PPSTP ini pilihannya root bridge-nya bisa dimanipulasi ya. Tapi jika bukan di PPSTP atau di spanning tree protocol tidak bisa ya kalau SPT mah. Nah, coba kita ping dulu. Nah, kita bikin dulu pilihannya. Di sini belum bikin pilihan. Sorry. 3. Sini juga pilihan 3. Nah, dan selanjutnya kita akan coba ping. Nah, kita tandain dulu. Di sini pilihan roots bridge pilihan 3. Di sini roots bridge pilihan 1. Di sini pilihan 2, roots bridge pilihan 2. Selanjutnya kita akan membuat topologi untuk mencoba roots bridge ini, untuk mencoba perpilihan spanning tree ini. Oke, saya akan skip saja bikin topologinya karena membuang waktu. Oke, di sini saya sudah membuat topologinya untuk menguji PPSTP-nya. Kita masukkan IP dulu. Misalkan pilihan 1 ini 11 saja ya, 11. Sorry. Nah, kita mulai dari 1. Kita slide 24 aja. Sorry. Nah, pilihan 1 IP-nya 1111 ya. Dan pilihan 2 IP-nya 22 saja. 22 0. Ntar ininya slide 24. Oke, selanjutnya ini salah ya. Dari 1. Oke, selanjutnya pilihan 3. 33 saja ya. 33 titik 1 untuk ininya. Selanjutnya yang di bawah pilihan 1 sorry 2. Pilihan 2 pilihan
VLAN 3 sorry 2. Nah, sudah ini. Sekarang yang bagian kiri. Satu titik 3. Pilihan 22 titik 3. Sekarang pilihan 3. Sekarang nice, sudah semua. Sekarang kita akan berikan akses. Kita di switch 1 dulu. Kunci dan interface FA03. Switchboard akses mode. Switch akses mode. Oh iya ya, mode akses, Nah, di sini baru switch akses mode. Ternyata nggak bisa di ini ya. VLAN 3 1. Nah, sekarang kosong 4 switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 2, interface FA05. Typo 05. Nah, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 3. Oke, sudah. Dan di sini juga ini interface-nya FA04 ya, sampai FA03. Berarti sama. Sorry di switch and kondisi interface 03. Kita ulang-ulang ya. VLAN 2, switch
sorry typo, switch 3. Nah, sudah selesai. Sekarang yang terakhir di switch 2. Enable kunci switch port interface FA03 switch port mode. Switch port dan interface FA04 switch port the access switch port access mode access VLAN T2 interface yang terakhir 05 ya. Switch port access VLAN 3. Oke, kita coba ping teman-teman. VLAN 1 ke VLAN 1 sukses ya. VLAN 1 ke VLAN 1 sukses juga. Sekarang VLAN 2 ke VLAN 2 ke VLAN 2. Oh, yang ini, sorry. VLAN 2 ke VLAN 2 sukses. VLAN 3 ke VLAN 3 sukses. Nah, sekarang di simulasi kita coba. Misalkan VLAN 1 akan menggunakan jalur mana? VLAN 1 ke VLAN 1 dia akan menggunakan jalur yang mana? Dan yang kiri ya, jalurnya yang kanan. VLAN 1 dan langsung. Dan dia akan membalas dan sukses. Sukses ya. Dan coba kita ulang. Dari PC 2 ke PC 2 dia akan menggunakan jalur mana? Dan jalur yang atas nah FA02 ini diblok ya teman-teman, dan dia akan membalas dan successful. Nah, intinya PPTPS ini PPSTP ini adalah untuk membagi bandwidth ya, agar sepertinya dianalogikan ini Bandung, ini Jakarta. Nah, kita harus melewati mana? Nah, kita bisa melewati sini, melewati bawah, melewati ke atas untuk menghindari macet teman-teman, misalkan ya, untuk menghindari macet. Nah, di sini juga digunakan PPS TP ini untuk mengurangi beban port ya, jadi tidak macet dan tidak berat, dan menghindari macet dan kecepatannya agar stabil teman-teman. Oke, itu saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas STP 2 switch ya. 1 2. Nah, 2 switch kita kasih interface dan 1
Nah, nanti kita bahas ya apa ini arti kabel oren ini. Nah, kabel oren ini ada lagi memuat, nanti kita akan bahas. Nah, kita cepatkan saja. Nah, di sini kita pasti sudah tahu ya root break-nya yang mana, yaitu yang switch 1, karena di switch 2 ada blok ya. Ada interface yang di blok. Nah, gimana sih cara mengganti root bridge-nya kalau topologinya seperti ini? Sebenarnya sama aja menggunakan priority, karena MAC address itu tidak bisa diganti menempel ya. Kita coba spanning tree pilihan 1 root primary ya. Nah, di sini akan memuat. Nah, switch 1 dan switch 2 akan memuat. Nah, gimana sih cara mengganti ini? Kan EPA 02 ya. Jadi EPA 01 ininya portnya, jadi kita kecilkan dulu aja yang enable interface, nah, interface 01 speed 100. Kita lihat 01, oh salah ya. Nah, speed 10 dan di sini juga di 01. Cari speed, apakah akan berubah? Oh iya. Nah, di sini akan mati ya teman-teman, dan dia akan port cadangannya menyala. Nah, begitu cara menggantinya. Nah, sekarang kita coba kita jelaskan kenapa ini. Bentar, kita hapus dulu. Kita jelaskan kenapa port ini memuat dulu. Reference kita nah, kenapa sih ini memuat dulu seperti ini? Kita akan jelaskan. Nah, di sini ada, nah port ini akan learning dulu ya, learning dan listening. Nah, apa sih learning itu? Mulai membangun MAC address table. Nah, awal-awal dia ke kabel port oren ini membangun MAC addressnya. Jika sudah selesai membangun MAC address, akan menjadi listening. Nah, listening ini menentukan jalur terbaik ke root bridge. Nah, ke router pusat. Nah, ini root bridge-nya, jadi dia menentukan root bridge, yaitu switch 4. Nah, dan ada forwarding dan blocking. Nah, forwarding dan blocking ini port aktif meneruskan traffic data. Nah, kalau blocking mendeteksi loop. Nah, port aktif ini dia mendeteksi forwarding ini, mendeteksi konfigurasi kita. Nah, misalkan kita ingin ngebloknya di sini. Nah, nanti akan forwarding ini akan
ini mendeteksi apakah di sini ada blocking atau tidak. Nah, kalau tidak dia akan menyalakan port, nah, mengaktifkan port. Nah, dan ada disable. Nah, disable ini portnya mati ya, waktu kemarin kita routernya harus di enablein dulu ya. Nah, itu namanya disable, portnya mati. Nah, selanjutnya ada ini juga. Ini kita jelaskan. Biasanya forward listening dan itu 15 detik ya. Nah, kita lihat fast internet 1 and interface FA 01 do so span. Nah, ini lagi learning ya teman-teman, lagi learning. Nah, alternatif bloknya udah di blok, itu yang blok tadi, terus udah learning. Dan ketika udah learning kita do so span. Nah, udah forwarding sudah forwarding. Nah, kita coba beberapa kali. Do so span. So span kita copy dulu. Nah, ini lagi learning dan masih learning. Nah, udah forwarding, listening, LNG dan learning. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan ada lagi yang namanya three port pass. Nah, spanning 3 port pass itu yaitu menghindari learning, listening, forwarding, blocking, disable. Ini dihindari ya teman-teman, atau dipercepat. Nah, tapi note-nya ini tidak bisa ke switch dan router, tidak hanya bisa ke end device seperti printer, laptop atau PC ya teman-teman. Tidak bisa router, tidak bisa switch, karena switch itu ada pilihannya ya, jadi bermuat lebih lah bahasanya, bermuat lebih. Nah, kita coba di sini PC 1. Nah, ini PC 0, kita coba. Sorry, nggak kelihatannya interface-nya. Kita nyalakan dulu ZLR. Nah, kita lihat FA03 ya, interface FA03 jadi spanning 3 port pass. Nah, ada warning ya, warning port pass ini hanya untuk yang konektornya to single host, yaitu to single host ya. Yang single host itu kayak PC, laptop atau end device ya, karena kalau router atau switch itu enggak single host karena mempunyai VLAN. Nah, connecting hubs, contraption, switch dan lain-lain itu tidak bisa menggunakan port pass. Nah, kalau tetap memaksa akan ngeloops atau looping ya, akan terjadinya looping kalau di switch menggunakan port pass ini. Nah, beda lagi dengan end device. Kita coba di FA03.
and consti interface FA03 spanning tree port S. Nah, di sini juga ada warning tapi dia tetap akan jadi hijau. Nah, sekarang kita akan bandingkan. Nah, kalau FA03 ini cabut dan dihubungkan lagi, dia akan memuat ya, akan oranye lagi. Berbeda dengan ini, NDPaste ini akan langsung hijau teman-teman. Oke, cukup sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak enak didengar atau tidak kalian mengerti, dan mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi karena saya juga masih belajar dan kita akan belajar sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.